Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heni Setianingrum. Saya mahasiswi PJJ Informatika dari Universitas Asia. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Cloud Computing. Yang pertama, Software as Service. Software as Service adalah konsep pembiayaan dan pemakaian sumber daya teknologi informasi di mana user yang memakai software akan bisa langsung memanfaatkan dan menggunakannya tanpa ada tambahan pembayaran biaya pengembangan maupun pengadaan infrastruktur. Kemudian contoh penerapannya yaitu saya memakai jurnal dari penerapan software as service cloud computing pada aplikasi e-commerce UMKM di Kabupaten Kudus. Di sini software manajemen keuangan berbasis SIAS akan dikelola oleh staf TI dari Departemen Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kudus, di mana UMKM di sini bertindak sebagai penyewa yang kemudian tinggal mengakses aplikasi e-commerce yang sudah disewa dari layanan cloud tadi. Utility computing pengertiannya yaitu suatu model penyediaan layanan yang mana penyedia layanan sudah mengestimasikan sumber daya komputasi dan manajemen infrastruktur sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Layanan utility computing ini dibungkus oleh provider dalam bentuk teknologi virtualisasi yang sering disebut sebagai layanan IaaS atau Infrastructure as a Service. Fungsi dari infrastruktur virtualisasi adalah hypervisor. Hypervisor adalah software yang menggantikan fungsi utama sistem operasi di waktu OS tersebut selesai menjalankan virtual mesin. Kemudian contoh penerapannya yaitu virtual private server yang digunakan oleh Akademi Ilmu Komputer atau AIKOM dari Ternate. VPS ini suatu teknologi virtualisasi server. Jadi, physical servers dibagi menjadi beberapa virtual private server sehingga di setiap VPS ini bisa bekerja dan terlihat seperti server mandiri pada umumnya. Kemudian integrated network, pengertiannya adalah sebuah pendekatan yang memadukan berbagai jenis jaringan seperti LAN, WAN, nirkabel, dan lainnya untuk menciptakan konektivitas yang lebih efektif dan komprehensif. Kemudian manfaat dari integrated network ini adalah satu, meningkatkan efisiensi dan kinerja jaringan secara keseluruhan. Kedua, meningkatkan fleksibilitas dalam beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berubah. Ketiga, meningkatkan keandalan dan ketersediaan layanan. Dan yang keempat, ialah memungkinkan pengguna sumber daya jaringan secara optimal. Hybrid cloud computing di sini adalah infrastruktur yang menggabungkan layanan cloud computing antara cloud computing publik dengan privat sehingga memungkinkan data dan aplikasi untuk dibagi di antara keduanya. Keuntungan dari hybrid cloud computing ini yang pertama yaitu fleksibilitas. Organisasi dapat memilih di mana menyimpan data dan aplikasi berdasarkan kebutuhan. Kedua, skalabilitas. Dengan hybrid cloud ini memungkinkan penyesuaian kapasitas sesuai dengan permintaan. Ketiga, biaya efisien. Organisasi bisa menyesuaikan biaya sesuai kebutuhan. Apakah akan lebih mau condong ke public cloud atau ke private cloud? 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Yang pertama, ketersediaan dan kecepatan internet. Ketersediaan dan kecepatan internet yang memadai sangat penting untuk memastikan akses yang cepat dan stabil ke layanan cloud. Kedua, keamanan dan privasi data. Keamanan data adalah salah satu kekhawatiran utama dalam penggunaan cloud computing. Organisasi harus memastikan bahwa data mereka dilindungi dari akses yang tidak sah dan pelanggaran data. Ketiga, biaya dan efisiensi.
Cloud computing menawarkan model biaya yang fleksibel seperti pembayaran berdasarkan penggunaan atau pay as you go, yang dapat mengurangi biaya investasi awal untuk infrastruktur IT. Keempat, komitmen dan pengalaman penyedia layanan. Penyedia layanan yang memiliki reputasi baik dan pengalaman yang luas dapat memberikan jaminan lebih kepada organisasi mengenai keandalan dan kualitas layanan. Kemudian, 8 keuntungan dari virtualisasi dan cloud computing. Pertama, efisiensi biaya. Virtualisasi mengurangi ketergantungan pada hardware fisik. Kedua, fleksibilitas infrastruktur. Dengan virtualisasi, perusahaan dapat dengan mudah mengubah, memodifikasi, atau memperluas infrastruktur tanpa harus menambah hardware baru karena menggunakan virtual. Ketiga, skalabilitas dan elastisitas. Teknologi virtualisasi ini memungkinkan penambahan sumber daya tanpa kesulitan saat perusahaan berkembang dan membutuhkan lebih banyak daya komputasi. Keempat, kemudahan pengelolaan dan pemeliharaan server. Proses monitoring maupun manajemen server lebih mudah dan efisien. Kelima, kemudahan backup dan recovery. Server yang dijalankan dalam sebuah mesin virtual dapat disimpan dalam satu image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Keenam, pemanfaatan sumber daya yang optimal. Virtualisasi memungkinkan satu hardware fisik menjalankan beberapa mesin virtual secara terpisah. Ketujuh, peningkatan ketersediaan data. Cloud computing biasanya dibuat dengan desain high availability yang menjamin ketersediaan listrik, pendinginan ruangan, dan berbagai fasilitas yang mendukung bekerja secara maksimal selama 24 jam selama 7 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kemudahan dalam deployment. Dengan menggunakan teknologi virtualisasi ini, server virtual dapat di-cloning sebanyak mungkin dan dapat dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasi. Kemudian kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Ada tiga. Yang pertama, satu pusat masalah. Artinya, data disimpan di dalam server yang bukan milik pengguna, sehingga cloud provider berpotensi mengakses data tersebut tanpa sepengetahuan pengguna. Kemudian, ketergantungan pada koneksi internet dan spesifikasi hardware. Akses data dan aplikasi sangat bergantung pada koneksi internet. Spesifikasi hardware juga harus diperhatikan karena untuk menjalankan server induk dan mesin virtual, tentu saja ini membutuhkan spesifikasi yang tinggi. Kemudian yang ketiga, kerumitan pengelolaan dan celah keamanan. Pengelolaan virtualisasi bisa sangat rumit dan memerlukan keterampilan khusus. Dan jika satu mesin virtual terkena serangan, mesin lain di sistem yang sama bisa ikut terdampak. Berikut link YouTube yang akan saya upload videonya ini. Kemudian sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.